Hi, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Daun Channel. Oke, lanjut lagi cerita dari Vina. Ini aku akan menjelaskan bagaimana Vina bisa berdamai dengan diri dia sendiri sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk berbicara atau mencari bantuan orang lain dalam mengatasi rasa kecewa, penyesalan, dan rasa bersalahnya, dan juga bagaimana Vina bisa menata psikologinya, mentalnya untuk menghadapi ini semua. Jadi Vina itu setelah kejadian di Januari, Februari sampai Maret dia itu berdiam diri, dia tidak banyak berbicara, dia menutup diri termasuk kepada saudaranya. Bahkan ketika libur semester pun dia memilih untuk tidak meliburkan diri. Dia berkata kepada orang tuanya bahwa dia akan mencari sedikit kesibukan di libur semesternya yang lama itu. Libur semester Vina itu sekitar kurang lebih 1 bulanan, dan dia harus menyembunyikan dari keluarganya itu dari Januari. Sampai sekarang pun mungkin keluarga besarnya tidak tahu ya. Dia hanya bercerita kepada teman-teman dan juga orang yang memang dia percaya untuk bercerita gitu. Singkat cerita, di Januari setelah kejadian itu, sehari setelah kejadian, Vina takut untuk keluar dari kamar, bahkan makan juga nggak enak gitu. Jadi dia membuat satu list, dia membuat targeting kemana aja sih dia bisa mengadukan ini, dia mau bercerita ke siapa, tetapi dia takut ketika bercerita, takut dihakimi oleh orang yang dia ceritakan. Jadi ketika dia membuat list itu, dia membuat list kepada siapa aja yang pernah dia pinjam uangnya. Jadi dia setelah dia mencatat dan siapa aja yang pernah dia pinjam uangnya, dia tarik satu kesimpulan bahwa dia harus jujur kepada orang yang dia pinjam uangnya ini. Yang pertama adalah kepada kakak sepupunya, dan juga yang kedua itu kepada ibu kosnya. Jadi sehari setelah kejadian dia nggak langsung ngadu ke saudara dan ibu kosnya ini kan. Dia pergi ke kampus, tapi pas sampai di kampus dia nggak fokus gitu. Dia berinisiatif untuk datang kepada saudaranya ketika dia sudah bisa mulai menerima kehilangan uangnya tersebut gitu. Vina ketika kejadian penipuan telah terjadi, Vina langsung menghapus aplikasi Telegram dan juga menghapus aplikasi Bank Jago karena dia takut nantinya dilacak seperti pinjaman online yang sudah menjebak dia ini tadi. Dia takut data-data tersebar dan akan terjadi di kasus penipuan ini lagi. Padahal itu adalah dua hal yang beda gitu kan. Tapi ya namanya orang sudah diserang dengan rasa takut, rasa panik, dia akan berpikir bahwa dia seperti dikejar-kejar oleh sesuatu gitu. Sesuatu yang tak kasat mata. Padahal itu hanya terpaku di pikirannya Vina sendiri gitu. Vina menjadi takut selama semingguan itu. Dia langsung tidak enak untuk kuliah, tidak enak makan, tidak enak tidur, dan itu sangat amat mengganggu aktivitas Vina. Seminggu setelah kejadian, dia memberanikan diri datang ke saudaranya. Dia jujur, uangnya baru saja hilang. Dia tidak menceritakan secara rinci, tetapi dia hanya mengatakan bahwa ketika dia ada uang nanti, dia akan membayar. Alhamdulillahnya saudara si Vina ini mengerti dan dia mengatakan bahwa Vina bisa menyicilnya suatu saat nanti gitu. Nah setelah dari saudaranya ini, dia datang kan ke ibu kosnya karena di ibu kos dia sudah meminjam uang sebesar 1.500.000. Dan ibu kosnya awalnya marah gitu, marah karena Vina bercerita secara jujur bahwa dia ditipu dan dia terpancing untuk mengikuti pinjaman online dari aksi galau pinjol ini tadi. Si ibu kos marah, dia mencoba
ya namanya orang tua ya, ibu kos itu kan sudah seperti orang tua Vina ya selama dia merantau. Ibu kos ini menasehati si Vina. Beliau bilang kalau yang Vina lakukan itu salah, di dunia ini nggak ada yang instan. Bahkan untuk memasak sebungkus mie instan aja kita masih perlu untuk menyeduh airnya gitu. Itu umpama yang diucapkan oleh si ibu kos yang membuat Vina benar-benar terbuka matanya gitu. Di dunia ini nggak ada yang instan gitu, perlu usaha lebih. Itu juga yang ibu kosnya bilang ke Vina, dan ibu kosnya bilang gini, oke Vina, nggak apa-apa, uang 1.500.000 itu memang sudah hilang. Tapi ibu tidak bilang bahwa kamu nggak usah membayar, kamu wajib untuk membayar karena itu hutang. Yang penting hutang kamu itu selesai, kata si ibu kos. Vina merasa bahwa dukungan yang diberikan oleh ibu kosnya ini sangat amat berpengaruh ke kondisi mentalnya, dan dia sangat senang. Dia senang mendapatkan ibu kos yang sangat baik seperti ibu tersebut. Dan dia sedikit banyak bercerita tentang penipuan ini, bagaimana siklus dan alur yang dia alami ketika dia ditipu oleh aksi galbal pinjol ini. Dan kemudian si ibu kos bilang, kamu harus jujur ke keluarga kalau memang kamu itu kehilangan uang sebanyak itu gitu, apalagi itu modal untuk kamu usaha, kata ibu kos kan. Dan ibu kosnya juga menyarankan untuk melaporkan kepada pihak berwajib ini tentang penipuan. Tetapi setelah Vina cari tahu, ya namanya juga untuk melaporkan ke pihak berwajib butuh biaya besar dan waktu yang banyak gitu. Tapi yang namanya untuk melacak dan sampai kita dapat data-data si penipu ini juga butuh effort yang lumayan besar gitu. Gak hanya dari segi biaya, fisik, mental juga terbagi di dalam pencarian ini gitu. Jadi Vina memutuskan untuk dia akan mencoba menghubungi pihak aplikasi Bank Jago dulu setelah dia jujur kepada ibu kos gitu kan. Sebulan setelah kejadian, dia berhasil menyicil uang kepada ibu kos sebanyak 200.000 per bulan. Nah, di bulan Februari, Vina mencoba untuk menjalankan aktivitasnya. Dia tidak terlalu terpikirkan kepada kejadian penipuan itu. Baru di bulan Maret, dia kemudian memberanikan diri untuk menghubungi pihak Bank Jago. Dan klarifikasi dari pihak Bank Jago udah aku jelasin di video sebelum ini. Kalian bisa nonton videonya di sana. Nah, setelah pihak Jago mengklarifikasi dan dia sedikit banyak mendapatkan titik terang tentang penipuan ini, dia merasa bahwa kejadian ini tidak boleh terjadi lagi di orang-orang atau saudara-saudaranya atau bahkan kerabat terdekatnya gitu. Baru kemudian dia mencari cara kan, dia mencoba speak up ke beberapa teman-temannya yang sahabat-sahabat dekatnya, dan juga beberapa dari mereka mendukung Vina untuk membuat satu forum diskusi di mana di situ orang-orang yang pernah tertipu bisa bertukar pikiran gitu. Bagaimana cara untuk menindaklanjuti penipuan-penipuan seperti ini. Aku jujur sih salut kepada Vina. Dia bisa berdamai dengan diri dia sendiri. Dia bisa menerima segala cobaan yang dialami oleh diri dia sendiri. Sekian aku ceritakan tentang kondisi mental si Vina, bagaimana dia bisa berdamai dengan diri dia sendiri sampai kemudian dia bercerita kepada aku secara detail apa yang dia alami, apa yang terjadi pada dia di awal Januari lalu. Dan juga jika kalian mengalami hal serupa seperti Vina, kalian bisa menghubungi aku di email yang ada di deskripsi box. Aku akan menampung cerita kalian dan aku akan membantu kalian untuk speak up di video-video selanjutnya. Aku benar-benar mau membantu orang-orang yang memang terjebak seperti Vina ini dan dia nggak tahu harus bagaimana bercerita ke siapa. Aku bersedia kok mendengar cerita kalian. Kalian bisa cerita. Kalau kalian males ke email, kalian bisa cerita di kolom komentar gitu. Dan juga insya Allah aku akan menyamarkan nama kalian. Aku nggak akan membuka identitas kalian. Ya, seperti itu. Aku pamit undur diri.
Dan di part selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana sih cara bedain penipu dan juga cara agar penipu ini kapok gitu. Aku akan jelasin di part selanjutnya. Stay tune terus di Naung Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, don't forget like, comment, and subscribe, and turn off your notification. Bye.